juga kita bisa berinteraksi lebih jauh lagi. Perkenalkan, aku Aniswa Sirotul Muchtar dari Lingkar Studi Feminis yang sore hari ini akan menjadi moderator pada diskusi kita kali ini. Sebelumnya juga sedikit berbagi tentang Lingkar Studi Feminis kawan-kawan atau yang biasa dikenal dengan LSF. LSF merupakan kolektif feminis muda yang sebenarnya berbasis di Provinsi Banten. Kami juga berfokus pada peningkatan literasi feminis dan juga pemahaman atas isu-isu perempuan serta aktif dalam advokasi kebijakan, pendidikan dan juga kampanye terkait isu-isu kesetaraan gender, hak asasi manusia dan juga keadilan sosial. Nah, mungkin kenalan lebih lanjut dengan Lingkar Studi Feminis boleh kawan-kawan mengikuti Instagram kami di @lingkarstudifeminis_. Langsung saja pada agenda diskusi kita kali ini menuju peringatan International Women's Day ya 2026 yang nanti kita sama-sama akan memperingati di tanggal 8 Maret. LSF menyelenggarakan diskusi online dengan tema tubuh, tanah, dan kekuasaan, perspektif perempuan atas konflik PSN di Banten bersama dengan tiga narasumber kita, Teh Uliyawati atau akrab disapa dengan Teh Ita. Beliau adalah warga Padarincang yang terdampak konflik dan juga ada Kak Puspa Dewi dari Eknas Walhi. Dan juga ada Kak Eva Nur Cahyani selaku koordinator Lingkar Studi Feminis. Nah, tentunya beberapa dari kita mengetahui ya bahwa hari ini negara cukup masif mengkriminalisasi warganya gitu ya. Salah satunya lewat implementasi proyek strategis nasional atau PSN yang justru menimbulkan banyak konflik yang pada akhirnya berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat gitu. Di sejumlah kasus termasuk yang terjadi di Padarincang di Banten, warga menghadapi banyak tekanan, intimidasi hingga kriminalisasi gitu ya ketika menyuarakan atau mempertahankan hak atas tanah dan lingkungannya gitu. Nah, tanpa berlama-lama, kita ingin mendengarkan bagaimana cerita dan pengalaman langsung menghadapi proyek PSN yang justru mengkriminalisasi warganya gitu ya. Dari warga pada rincang langsung ada Teh Ita. Halo Teh, apakah sudah bisa open mic dan sudah join di Zoom Teh? Ya, halo Kak. Oke, oke Teh. Boleh Teh, sebenarnya kita menunggu-nunggu nih Teh. Bagaimana sih cerita atau bahkan mungkin aku sempat dengar juga istri Teteh sempat mendapatkan apa ya korban represi dari kepolisian gitu ya atau aparat gitu ya. Bagaimana sih cerita atau bahkan dapat intimidasi, tekanan yang dialami warga sekitar gitu ya. Bagaimana juga pengalaman-pengalaman kriminalisasi dan dampaknya terhadap perempuan gitu ya. Spesifik itu seperti apa gitu. Barangkali juga akan mempengaruhi kehidupan sosial dan juga ekonomi kehidupan warga di sekitar gitu. Dan sejauh ini solidaritas apa yang telah dibangun oleh warga gitu ya dalam memperjuangkan hak-haknya. Boleh Teh Ita untuk berbagi perspektif bersama kawan-kawan yang ada di room Zoom. Monggo Teh. Ya, ntar ya ada yang azan dulu. Nggak kedengeran. Oke Teh. Teteh kalau eh, berkenan dan untuk on cam juga nggak apa-apa sih. Barangkali memungkinkan untuk on kamera. Boleh juga Teh. Oh, kalau on kamera, udahlah nggak apa-apa gini aja. Oke Teh, nggak apa-apa Teh aman. Ntar ya nunggu azan selesai dulu. Oke Teh. Sambil menunggu eh, apa tadi penyampaian dari Teh Ita, barangkali kita juga bisa berjejaring dan mengenal lebih eh, banyak gitu ya dengan kawan-kawan. Kawan-kawan juga bisa mengganti eh, username teman-teman dengan nama dan mungkin instansi atau lembaga atau komunitas yang sedang diikuti gitu. Terima kasih.
Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliawati, biasa dipanggil Teh Ita di kampung sama anak-anak. Saya ingin sedikit bercerita masalah kriminalisasi yang ada di Padarincang. Waktu kejadian tanggal 7 Februari tahun kemarin, tepatnya malam Jumat jam 12 malam itu ada penangkapan. Nah, di situ penangkapannya sadis banget lah, bisa disebut bilang sadis, mencekam lagi. Udah malam, hujan. Penangkapannya itu dia bawa brimob banyak, beberapa mobil untuk menangkap satu orang. Jadi pas di situ saya memang tidak melihat langsung, cuman kejadian saya itu lagi tidur posisinya. Orang-orang udah rame pas saya bangun, orang-orang udah rame. Yang ditangkap itu pas malam itu ada dua orang dulu, Ustadz Cecep sama Pak Nana. Itu istrinya sama istri-istri korban itu dia berteriak-teriak minta tolong ke warga yang lain. Berhubung warga lain lihat orang yang bersenjata lengkap itu, mereka pada takut. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau ada salah satu RT, dia ditangkap juga, dibantu sama keponakannya. Nah, keponakannya yang ditangkap. Di situ warga pada takut dan datanglah ke rumah Pak Oman yang patah itu kakinya kemarin. Itu dia eh, penangkapannya mendobrak pintu sama jendela. Yang Panana juga sama didobrak pintunya. Ditanya dengan cara baik-baik, malah dia nyeret Panana terus istrinya dijepit di pinggiran pintu, di belakang pintu. Dia bilang diam, diam sambil ditodong pistol senjata laras panjang itu. Saya di situ kaget, ada apa orang rame-rame ini gitu kan. Posisinya saya habis lagi sakit, habis minum obat. Jadi nggak kebangun pas orang rame, pas udah dapat setengah jam baru saya bangun. Pas ngelihat orang udah rame, ternyata Pak Nana sama Pak Cecep udah dibawa sama mobil. Pas semalam itu, langsung saya mendatangi rumah-rumah korban dan memvideokan video yang kerusakan-kerusakan rumah warga yang didobrak sama aparat. Kalau yang Pak Cecep, dia ditangkapnya pulang habis mengajikan orang yang meninggal di jalan. Jadi nggak ke rumahnya, dia di jalan ditangkapnya. Kalau yang Panana, dia rusak pintunya. Dan kotor banget posisinya habis hujan masuk ke situ. Setelah itu saya ngider keliling lah ke rumah warga-warga yang lain, takutnya siapa lagi yang ditangkap sama ibu yang lain juga. Ada ibunya Pak Oman sama Samsul Ma'rif itu pingsan karena kaget. Udah pingsan, saya keliling lagi sampai subuh. Pas subuh itu ada yang meninggal, tetangga saya di sini. Itu kakak iparnya Pak Nana. Tapi polisi itu ngehalangin jalan yang mau masuk ke jalan rumahnya ini yang almarhum itu. Dia duduk aja di situ semua sampai teriak-teriak warga. Pak, tolong minggir, ini ada mayat mau turun. Baru dia turun, mundur, cuman mundur doang. Tetap dia duduk aja di situ walaupun ada mayat juga. Ada mayat. Terus dia masuk, mayatnya udah dikerumahin. Dia tetap aja di situ duduk aparatnya. Pas tanggal 10 ada penangkapan lagi. Itu adik saya, M. Ridwan. Sama Pak Oman. Pas tanggal 10. Pas ada aksi di Kapolda. Udah setelah itu, keluarganya itu setiap, itu kan menjenguk ke sana, ke Polda. Itu selalu diintilin mobil polisi. Sampai sekarang masih ada nomor platnya sama saya itu. Terus selalu, dan di rumah selalu ada aja yang keliling. Terus polisi, mobil brimob segala ada. Penangkapan hari Jumat, hari Sabtunya ada dari mana itu saya lupa, nggak tahu LBH nggak tahu kontras itu dari pengacara ke rumah Pak Cecep mau membantu. Itu turun dua kompi mobil brimob sama mobil pribadi berapa empat kalau nggak salah. Turun dia langsung ke bawah ke rumah Pak Cecep itu. Saya tanya, Bapak mau ngapain gitu? Enggak katanya gitu kan.
Dia lihat-lihat aja, dia keliling semua. Itu katanya lagi ada apa di rumah, di dalam ada cowoknya ya? Mana ada Pak, dibilang nggak ada cowoknya di sini. Jadi warga kampung Cibetus itu sepi, nggak ada cowok sama sekali karena ketakutan. Kecuali yang pro ke perusahaan. Nah di situ warga semua ngungsi, yang bagian dari rumah saya kan bagian bawah. Ada bagian atas itu ngungsi semua, ngungsi pokoknya. Jadi saya di situ keliling sore. Saya habis bikin jualan, pas saya keliling banyak aparat kan, banyak banget itu. Tiba-tiba orang-orang sepi sampai berapa bulan itu, kalau nggak salah sampai 2 bulan. Nggak terlalu sih, Bang, normal-normalnya kita 2 bulan. Yang pas 1 minggu 2 minggu orang-orang nggak mau pada pulang ke rumahnya saking takutnya. Soalnya penggerbakannya itu nggak ketok pintu dulu, nggak apa dulu, langsung terobos aja. Langsung terobos, langsung masuk, tendang rumah, pintu rumahnya sampai rusak. Nah kan yang membuat orang takut, warga takut itu ya cara penangkapannya, nggak ada surat penangkapan, nggak diberitahu apa alasannya ditangkap, terus nggak ada pemanggilan pertama atau kedua, nggak ada, langsung tangkap, bilangnya udah ini sebagai provokator, udah gitu aja. Ada yang langsung di fitting, ada yang hari Sabtu, malam Sabtunya itu pas hari Jumat sampai malam Sabtunya itu ada lagi yang Bu Haji Ayat itu, perempuan satu orang yang udah tua itu ditangkap, dia bilang tadinya ke anaknya, Bu, mau enggak katanya jadi saksi Pak Cecep sama Pak Nana. Nurut aja dibawa ke Kapolda. Ternyata di sana dia dijadikan tersangka. Karena dia, Bu Haji Ait itu kesananya sendiri sama anaknya doang. Langsung jadiin tersangka tanpa tanya apa dulu, segala apa. Di BAP nggak sesuai katanya. Saya udah kemarin kan alhamdulillah berpulang semua. Pas di situ, setiap malam ada aja kerusuhan-kerusuhan, ada mata-mata segala apa. Jadi warga setiap tidur itu kalau satu keluarga ya, misalkan ada 3 rumah, ya dibikin satu rumah tidurnya. Mereka takut. Kalau yang di posko, ada yang di posko juga. Ada yang ngungsi ke rumah saudaranya berminggu-minggu nggak pulang. Rumahnya kosong, sepi. Pas dapat seminggu itu, nggak, seminggu kurang, kami mendatangi, ada dari Walhi itu datang ke kami. Dari situ kami ngasih tahu ke ibu-ibu yang lain bahwa udah ada yang membantu kita gitu. Datanglah anak solidaritas pada Rincang juga. Nambah banyak kan, nambah rame. Jadi mulai dari situ, mulai ibu-ibunya sedikit-sedikit ada yang pulang, mulai bergabung. Jadi nyari kesibukan. Tapi traumanya masih ada. Nggak mau katanya kalau pulang gimana, nanti kalau ada polisi ditangkap gimana, pada gitu aja takutnya. Tapi suami-suaminya nggak pulang-pulang, pada takut semua. Nggak tahu kemananya, pada nangis terus, ibu-ibunya gimana, suami saya adanya di mana, namanya nggak bawa HP, nggak bawa apa, terus ada yang nggak bawa uang sama sekali, langsung lari aja kabur ketakutan. Setelah itu kami sering kumpul di posko, menguatkan satu sama lain sama ibu-ibu. Pas saya pribadi bikin kan video tuh, ada yang viral. Yang viral itu dia tahu. Nah, pas di situ suami saya tanggal 1 Maret, tepat pas malam pertama puasa, ditangkap di rumah kakaknya, daerah Baros. Ditangkap jam 11, nggak tahu entah kemana, kakaknya juga nggak tahu dibawa kemana. Terus dia bilang, awas katanya, jangan sampai bilang ke istrinya gitu. Saya tahu kabarnya itu jam 10 siang, pagi. Bilang katanya, jangan kaget, bawa suami kamu tangkap. Kenapa nggak ngomong dari malam? Ya katanya saya diancam polisinya itu. Orang rumah aja sampai ini apa, pintunya belah gara-gara ditendang polisi itu. Warga ketakutan yang lain di sana. Udah ngiranya mungkin suami saya udah mati. Karena cara penangkapannya yang sadis banget, yang ngelihat keponakan saya. Dia kaget, nggak tahu katanya, tolong dicari katanya. Ya, Suami kamu tolong cari kemana. Saya Mas Roni minta bukan? tolong ke Walhi.
Saya minta tolong ke Walhi, tolong cari suami saya di mana sekarang. Ketemu-ketemu, kalau nggak salah jam 2 sore. Udah ada di Polda. Pas dapat puasa 4 hari, itu kejadian lagi penangkapan namanya Asugi. Asugi ditangkap di tempat kerja. Di tempat kerjanya mau masuk. Dari situ kami keluarga minta PH ya dari LBH Pijar, tolong Pak, tolong bikin surat kuasa. Saya nggak mau minta tolong kemana-mana, tolong bikinin surat kuasa biar suami saya nggak digebukin. Soalnya banyak intimidasi. Pak Cecep itu sama Pak Nana, Pak ya, Abdurrahman, dia sering dipukulin. Pertama itu. Adik saya juga yang M. Ridwan, pertama pada dipukulin. Terus ya, saya lihat video, ada yang Usup, Nasir sama Didi, itu tanggal 13-nya di 13 Februari ditangkap juga di Jakarta. Itu dia, saya nggak tega lihat videonya. Jadi disebar-sebarin sama orang-orang Polda, terus sama orang-orang yang pro ke kandang itu, ke perusahaan. Ini katanya sampai bonyok, sampai segala apa. Saya takut banget di situ. Terus suami saya diapain, adik saya diapain, masyarakatnya diapain. Pas waktu di Polda, mereka nggak bisa bicara. Setiap saya jenguk, keluarga kami jenguk, diapain, diapain enggak, katanya nggak diapa-apain. Jadi setiap kami jenguk itu kalau ke Polda ditakut semua. Nggak berani ada yang ngomong bahwa dia habis digebukin atau enggak ada yang berani. Soalnya kalau ada aja informasi berani ngejelek-jelekin Polda, pasti keluarga kami yang akan kena korban lagi di sana digebukin. Ditanya kenapa gitu kan. Pas mau lebaran, Pak Cecep, Pak Nana sama Pak Abdurrahman, dia diculik dari di rutan sama sama buah jayat itu cewek kakak cuma satu. Entah dibawa kemana, nggak tahu. Tahu kabarnya itu dari teman buah jayat yang di dalam telepon ke anaknya. Awas, katanya, Bu Haji dibawa ya dari jam 9 siang belum dianterin kayak sampai malam. Panik kan kami bingung. Kemana? Kemana? Dibawanya ini takutnya saya diapa-apain doang. Kami belajar tenang. Ah, insya Allah besok dicari gitu. Ternyata dibalikin lagi jam 9 pagi. Jam 9 jadi sehari semalam dia. Ternyata ada intimidasi. Nggak tahu yang dari mana itu yang nyuliknya nggak tahu. Pokoknya dibawa keluar aja. Terus dia di AC berapa jam? 4 orang itu. Setelah buka, yang cewek Bu Haji cuman ditanyanya beda ruangan. Kalau yang cowok pakai kekerasan. Yang Abdurrahman kakinya udah patah sebelah. Dia dipukul sama stick golf. Kalau Pak Nana kepalanya dipukulin sama pistol. Kalau Pak Cecep dia dipukulin pakai apa saya lupa itu. Cuman telinganya dia masukin borgol. Dicapit pokoknya pakai borgol. Pas lebaran keluarga nengok ke sana. Bonyok semua. Mukanya pada bonyok. Ditanya kenapa ini bisa bonyok begini. Nggak tahu katanya habis diculik. Katanya ada yang mau ketemu. Udah ketemu dibawa keluar. Udah dibawa keluar intimidasi kayak gitu. Bukan masalah di teror yang di dalam aja, di luar lebih parah. Ibu-ibunya selalu diteror. Siang malam. Selalu aja aparat. Ada kepolisian yang lewat mobil. Ngapain kalau dipikir mobil bolak-balik tiap hari. Saya kan rumahnya pinggir jalan. Terus anak-anak solidaritas itu sering keliling tiap malam. Ada aja polisi. Sampai 2 bulan, sampai 4 bulan. Habis lebaran kami capek. Kami capek. Nah kami minta tolong diantar ke ini
Komnas Perempuan, sama Komnas HAM, sama Kompolnas. Ke Komnas ke Komnas Perempuan kami mengadukan keluh kesah kami perempuan, ke Komnas HAM dan ke Kompolnas kami minta tolong dan ada intimidasi, udah diintimidasi tiap minggu kami harus memberi uang ke sana. Ada pungli. Jadi setiap masuk itu ke sana pertama minta uang 200 katanya gaulan. Nanti dapat 2 hari sekali minta uang lagi. Nanti udah terus aja tiap seminggu itu ada 3 kali minta uang. Uang dari mana kita? Nyari uang juga enggak. Suami ditangkepin. Sampai sidang pas bulan puasa itu peradilan kami ditolak 2 kali. Udah ditolak, habis lebaran kami sidang selalu diintilin aparat. Setiap kami turun dari mobil difoto sama intel kan. Kami sudah hafal sama orangnya. Sampai kami udah kayaknya kalau sebut nggak takut mau udahlah, nggak takut sama dia. Makanya kalau ada intel segala apa, udah paling pakai bercandaan. Saking jengkelnya. Kenapa ini orang selalu ngintilin ibu-ibu kemanapun? Ngejenguk ke Polda diintilin, ngejenguk ke rutan selalu kayak gitu. Pas minta tolong ke Komnas Perempuan baru itu nggak ada yang namanya ngilin kita kemana-mana. Untuk makannya kami bingung sehari-hari. Saya aja sampai minta ke orang tua dalam waktu 1 bulan itu nggak ada pemasukan sama sekali, makan seadanya. Semuanya uang dari mana? Suaminya kan yang suaminya pada nggak ada, pada pergi. Anaknya yang ditangkap, yang pergi pada takut. Ibu-ibu bingung harus dari mana. Ada yang mulai kerja, ninggalin anak kecil. Ada yang pinjam ke sana sini, ada yang dibantu dari keluarga. Karena keadaan ekonomi kami kayak begini. Kalau saya pribadi, saya jualan. Nggak mungkin saya minta terus sama adik-adik saya. Setelah itu kami bingung juga. Kalau mau sidang, uang dari mana? Kalau sidang itu kan seminggu 3 kali. Kan beda-beda waktunya. Itu kan 1 kali ongkos aja 20.000 bolak-balik. Untung aja supirnya baik. Seadanya dikasihnya. 20.000 satu jalan, belum jajan anak, belum makan. Kami bingung dari mana. Ya, akhirnya kami putuskan ada yang kerja, ada yang jualan kayak saya, ada yang istri Pak Cecep jualan ikan, ikut ke orang tuanya. Yang penting dapat buat makan aja dulu, buat ongkos, ngejenguk suami ke sono. Belum buat ngirimin suami kan di sono minta uang terus. Ada yang ngutang sana sini. Maaf Teh, mungkin 5 menit lagi ya Teh penyampaiannya. Iya. Setelah itu udah baik tukang supirnya, ada ditangkap habis lebaran Idul Fitri itu supirnya ditangkap. Cuman ada nyisa satu supir itu yang baik. Itu aja selalu kemana-mana kami sama orang itu. Soalnya yang satunya Pak Jamal itu yang ditangkap. Cuman dia juga sama, nggak boleh katanya pakai apa ya, diberita-beritain lah acaranya katanya gitu sama keluarganya. Awas kalau sampai diberitain gitu. Makanya nggak diberitain sama sekali. Sampai sekarang perjuangannya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini udah pulang semua, udah keluar semua. Kemarin terakhir tuh bulan Januari udah pulang semua, alhamdulillah di rumah. Mungkin udah itu aja, Kak.
Terima kasih kepada Teh Ita ya. Saya cukup menghela nafas panjang Teh tadi dengar cerita Teteh gitu ya soal apa sih yang sebenarnya terjadi di pada Rincang yang mungkin beberapa kawan-kawan yang tidak ada di wilayah tersebut gitu ya. Dan dengar cerita Teteh, ya secara personal saya cukup merinding gitu ya, membayangkan bagaimana tadi yang disampaikan sama Teteh gitu ya, teror itu berkepanjangan, terus pada akhirnya menimbulkan trauma, juga ketakutan terhadap warga gitu ya, terus juga banyak sekali penangkapan-penangkapan yang tiada henti, bahkan intimidasi, bahkan tadi pembungkaman gitu, harus bilang bahwasanya apa aparat melakukan kriminalisasi ataupun melakukan kekerasan gitu ya, nggak boleh ngomong seperti itu gitu ya, itu cukup membuat eh, apa kita melihat bagaimana watak negara gitu yang mungkin sangat cukup represif dan nir kemanusiaan gitu ya, nir empati juga gitu. Dan tadi juga alhamdulillah seneng dengar cerita dari Teteh gitu ya soal apa bagaimana mungkin warga juga bersolidaritas gitu. Mereka melakukan melingkar bersama gitu ya, mungkin tidur bareng di satu rumah gitu untuk saling menguatkan, saling menjaga gitu dan eh, luar biasa sekali gitu bagaimana perjuangan kawan-kawan ataupun warga di Padarincang, terutama perempuan gitu ya, seperti Teh Ita juga. Terima kasih Teh atas penyampaiannya. Mungkin Iya. Teteh bisa standby juga di Zoom gitu ya. Nanti barangkali kawan-kawan ada yang ingin bertanya lebih lanjut gitu. Tapi selanjutnya kita bergeser ke Kak Puspa Dewi dari Eknas Walhi. Nah, gimana Kak? Kabarnya Kak? Lagi di mana Kak? Ya, lagi di kantor Anis. Makasih banyak sudah mengundang untuk Oke, ikut berbagi dengan semoga sehat teman-teman. selalu Kak Dewi. Ya, Nah, sebenarnya pengen berdiskusi nih sama Kakak lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya tinjauan hukum gitu terhadap konflik agraria dalam proyek PSN yang sepertinya Hmm. negara cukup masif ya melakukan implementasi PSN ini gitu. Termasuk juga bagaimana hambatan struktural atau bahkan kita bisa ngelihat ada nggak sih konflik kepentingan di sini gitu, penyalahgunaan wewenang, bahkan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu seperti apa gitu. Dan barangkali kita bisa juga menyorot bagaimana mekanisme akuntabilitas dan pengawasan independen gitu terhadap aparat gitu agar dia tidak juga melakukan represi dan juga kriminalisasi gitu. Atau bahkan mungkin Kak Dewi bisa sharing terhadap kami gitu ya rekomendasi kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM itu seperti apa gitu. Itu sih Kak Dewi, semisal ada Kak Dewi ada baik. PowerPoint bisa nanti kita bantu untuk bagikan. Ya, Oke. baik. Makasih Anis. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Senang sekali diberikan kesempatan dengan kawan-kawan Lingkar Studi Feminis ya untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua, berbagi pengalaman, pengetahuan dan tentu saja kita juga bisa berbagi strategi ya. Dalam hal ini di sini saya ya sebagai pemantik tapi tidak menutup kemungkinan untuk kawan-kawan yang lainnya bisa berbagi. Pertama-tama saya mau mengucapkan hormat dulu kepada Teh Ita ya. Teh Ita ya, salam hormat Teh Ita dengan warga yang ada semua di Padarincang ya. Tentu apa yang sedang diperjuangkan oleh Teh Ita hari ini adalah untuk keberlanjutan, untuk keberlangsungan hidup gitu ya, generasi yang akan datang, untuk keberlangsungan lingkungan hidup ya, untuk menjaga lingkungan hidup dan juga sumber-sumber kehidupan kita. Terima kasih Teh Ita ya dengan warga pada Rincang semuanya yang sudah sampai dengan detik ini terus berjuang ya karena tentu saja perjuangan ini untuk mempertahankan ya kehidupannya kita, mempertahankan sumber daya alamnya kita sehingga bencana-bencana ataupun ketidakadilan yang lainnya itu harusnya tidak kita alami termasuk tadi kriminalisasi yang sempat diceritakan oleh Teh Ita. Teman-teman, saya coba berbagi sedikit ya terkait dengan
problematika terhadap proyek strategis nasional, dan kita tahu bahwa salah satu proyek yang ada pada Rincang itu juga masuk pada skema proyek strategis nasional, dan kita melihat apa yang terjadi pada Rincang itu bisa mereplikasikan apa yang terjadi gitu ya di dalam proyek-proyek strategis nasional. Nah, saya mau coba ajak teman-teman untuk melihat sebenarnya proyek strategis nasional ini dia bukan hanya baru gitu terjadi. Dia sebenarnya ini panjang gitu ya, cuman beda nama aja. Jadi kalau mau dibilang ini cuma beda nama aja dari rezim ke rezim. Tetapi sebenarnya wataknya sama gitu ya. Ini perjalanannya dan ada regulasi yang kemudian menekankan itu ataupun melegitimasi untuk terjadinya proyek strategis nasional. Nah, kalau kita melihat gitu ya, sebenarnya mempercepat untuk terutama pada infrastruktur itu sudah mulai terjadi dari zamannya Soeharto. Nah, dan kemudian di setiap periodisasinya ya itu kemudian berkembang gitu ya, berkembang. Jadi di masanya Abdurrahman Wahid itu juga sudah ada ya pembentukan untuk komite kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur, walaupun dulu belum ada namanya gitu ya. Penamaan itu baru mulai ada waktu zamannya SBY. Waktu zamannya SBY, kawan-kawan mungkin ingat dengan MP3EI ya, Master Plan Percepatan Ekonomi ya, MP3 Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Indonesia gitu ya. Nah, jadi di masanya SBY itu kemudian mulai ada, sebenarnya bukan hanya SBY ya, dari zamannya tadi Abdurrahman Wahid itu sudah ada komitenya yang kemudian itu semakin dipertegas. Nah, zamannya Jokowi itu kemudian komitenya menjadi luas, bukan hanya untuk infrastruktur, tapi ada penambahan bahasa prioritas. Jadi ketika zamannya SBY ya itu mulai dibentuk ya, mulai ada yang dari MP3EI itu ya, dan kemudian membentuk komite ya percepatan pengadaan infrastruktur prioritas, dan itu kemudian di zamannya Jokowi semakin dipertegas gitu. Nah, kalau SBY itu namanya MP3EI ya, yang dia banyak concernnya ataupun fokusnya memang infrastruktur, makanya ada jalan tol dan sebagainya. Nah, di zamannya Jokowi itu meluas, makanya dia menamakan dengan proyek strategis nasional. Nah, tapi komitenya sama, dia tetap ada komite yang sama, cuma yang membedakan adalah ada bahasa prioritasnya. Nah, mulai dari zamannya Jokowi itulah penyebutan ya untuk proyek strategis nasional. Dan itu kemudian sampai dengan sekarang. Yang membedakannya lagi adalah ketika zaman periode pertamanya Jokowi ya itu dia hanya pakainya dengan perpres gitu ya, hanya dengan perpres, dan kemudian dilihatnya oh ini kayaknya tidak cukup aplikatif ya karena di dalamnya belum ada detail gitu ya. Ini proyeknya apa-apa saja. Nah, periode keduanya mulai tuh dibangun dengan Permenko ya, jadi KPPIP ini dia berada di bawah Permenko gitu ya, di bawah Permenko, yang kemudian di Permenkonya itu kalau kawan-kawan lihat ya itu hampir setiap tahun berubah. Nah, ini yang kita menjadi bingung gitu. Katanya strategis gitu, kok bisa ya setiap tahun itu berubah gitu ya? Kalau strategis kan seharusnya dia tidak berubah ya, gitu ya. Tapi kalau kemudian dia kenapa setiap tahun berubah, dan kemudian ada tambahan-tambahan proyek gitu ya, yang menurut kita dia bukan strategis gitu. Karena dia lebih kepada bisnis dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Nah, di zamannya Jokowi ini ya PSN-nya itu semakin dipertegas dengan ya ada undang-undang ya. Jadi menurutnya oh nggak cukup nih hanya dengan perpres. Kayaknya perlu ada yang untuk melegitimasi pelaksanaan dari proyek strategis nasional ini atau PSN. Makanya kemudian muncullah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kalau kita mengenalnya dengan Omnibus Law.
Jadi kalau kawan-kawan melihat ya di Undang-Undang Cipta Kerja itu begitu banyak bahasa dengan proyek strategis nasional atau objek vital nasional ya, yang kemudian dia memudahkan ya, makanya kemudian muncul adanya PP 42 2021 yang berbicara soal kemudahan pelaksanaan PSN. Oke, boleh lanjut? Nah, ini landasan legitimasinya. Jadi terutama kalau dulu itu ketika zamannya Jokowi ya, maka dia pakai menggunakan RPJPN-nya gitu ya. Nah, kenapa kemudian kalau dilihat kan pertanyaan gini, PSN dia nggak ada di undang-undang, dia semua turunannya Perpres gitu. Kenapa? Jadi pada masa itu makanya kita bisa melihat ya orientasinya kemana gitu ya. Karena Jokowi ya pada masa itu dia menggunakan kewenangannya ya dengan merujuk pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kekuasaan pemerintahan itu ada di tangan presiden. Makanya kenapa turunannya itu banyaknya Perpresnya dia nggak perlu tuh yang namanya konsultasi. Dia nggak perlu tuh kemudian meminta persetujuan dari DPR gitu ya. Dalam artian pada rezimnya Jokowi itu banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang dipangkas gitu. Artinya dia banyak bermainnya pada Perpres untuk memangkas keterlibatan rakyat. Jadi kalau Perpres itu dia dilihatnya sangat minim sekali keterlibatan atau ruang rakyat gitu ya untuk terlibat memutuskan itu. Nah, ini sekilas saja dan kemudian itu diperkuat lanjut. Ya, ini sekilas saja ya dengan kalau kita mau melihat apa sih definisi dari proyek strategis nasional. Benar nggak ya proyek yang sekarang ada yang dibuat di daftar proyek strategis nasional itu buat kesejahteraan rakyat? Atau justru kebalikannya gitu ya, sehingga kita bisa bilang oh dia bukan proyek strategis nasional. Kenapa? Karena dia tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, dia tidak menumbuhkan gitu ya kesejahteraan rakyat maupun kemudian dalam hal pemenuhan hak asasi manusia. Jadi kalau dilihat di sini ya bicara proyek strategis nasional yang dia dilaksanakan pemerintah gitu ya yang memiliki sifat strategis. Apa sifat strategis yang dilihat untuk pertumbuhan pemerataan pembangunan dan dalam rangkanya nih yang penting dicatat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kita bisa label. Misalnya gini, proyek strategis nasional di Padarincang. Kalau kemudian rakyat di Padarincang mengatakan dia tidak untuk kesejahteraan, tapi dia justru membuat penindasan dan menyengsarakan. Kenapa? Misalnya satu, tanah yang itu adalah sumber ya kehidupan sumber ekonomi rakyat itu akan diambil. Kedua, dia akan berpotensi bencana. Ketiga, dia membuat krisis air, misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa label dia bukan strategis nasional, gitu ya. Karena sebenarnya begini, teman-teman. Setiap negara dia pasti punya yang namanya program strategis nasional. Baik itu jangka panjang maupun menengah, gitu. Pertanyaannya hari ini adalah apakah proyek strategis nasional dia benar-benar nggak berbicara strategis atau dia hanyalah listing ya daftar dari kepentingan-kepentingan ya kepentingan-kepentingan penguasa saja atau corporate gitu. Saya mau mengambil contoh begini. Harusnya dalam sebuah proyek ya dia harus mengikut pada RT RW. Baik RT RW nasional ya, RT RW itu rancangan tata wilayah dan tata ruang ya dan tata wilayahnya gitu ya, rancangan tata ruang dan wilayah gitu. Nah, pertanyaannya sering sekali proyek strategis nasional kita ya itu dia tidak mengikuti RT RW ya. Jadi ketika dia menjadi daftar list, malah kemudian RT RW-nya yang ikut. Jadi RT RW-nya yang diubah, bukan kemudian si proyeknya yang ikut RT RW. Malah kebalikannya, ini yang kemudian sesat pikir gitu ya. Kenapa kemudian kita melihatnya ambisius pemerintah menjalankan proyek strategis nasional tetapi dia bukan untuk kepentingan rakyat. Dia lebih kepada untuk kepentingannya investasinya. Lanjut. Nah, ini pasca dari dari pasca Jokowi yang menekankan untuk proyek strategis nasional, dia memulai dengan landasan ya Perpres. Nah, ini dia landasannya di Perpres gitu ya.
nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang kemudian ada turunan PP-nya buat kemudahan. Jadi bahasanya sangat jelas ya, kemudahan proyek strategis nasional gitu ya. Artinya apa? Banyak kemudian aturan-aturan yang itu kemudian diubah atau kemudian dipangkas atau kemudian tidak diindahkan. Misalnya ya, ada kebijakan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menekankan pada kehati-hatian gitu ya, harus ada AMDAL dan sebagainya. Nah, di dalam kemudian proyek strategis nasional ya, itu kemudian dimungkinkan untuk kemudian tidak terjadinya konsultasi atau kemudian kehati-hatian, prinsip kehati-hatian maupun juga pada prinsip AMDAL gitu ya ataupun KHLAS-nya. Nah, lebih teknis lagi dimunculkan lagi dengan Permenko. Kalau kawan-kawan lihat, cuman PSN inilah Permenkonya setiap bulan ada. Yang lainnya hampir nggak ada tuh. Ya, ini nih yang kalau dilihat ini setiap tahun ya itu muncul Permenko tentang daftar proyek strategis nasional. Nah, kalau kawan-kawan lihat ya, setiap tahun itu ada saja nanti proyek yang baru dan hampir besar itu adalah proyek-proyek skala besar dan dia adalah proyek-proyek untuk untuk bisnis saja ya, dan lebih banyaknya muaranya pada sumber daya alam. Yang kalau kita lihat arahnya pada eksploitasi ya sumber daya alam, maka dia kemudian akan berimplikasi pada kerusakan lingkungan ya, penggusuran ya, bahkan kemudian juga pelanggaran HAM lainnya. Termasuk apa yang dialami dengan TITA ya dan warga di pada Rincang. Bagaimana kemudian atas nama untuk pengerukan ya sumber daya alamnya ya, melabelkan dengan PSN ya kriminalisasi atau kekerasan itu kemudian terjadi. Nah, yang kemudian dia dilegitimasi dengan Undang-Undang Nomor 11 yang tadi juga udah disampaikan. Ya, di dalamnya itu kalau kawan-kawan ngebacanya ada pasal-pasal yang menekankan berkaitan dengan kalau ini ya proyek strategis nasional maka bisa satu wilayah itu berubah statusnya. Jadi contohnya ya, kalau di situ kemudian ada proyek strategis nasional, maka ya kebijakan terhadap lahan pertanian berkelanjutan itu bahkan bisa dihilangkan atas nama nasional. Ya, ini yang juga sangat membahayakan sekali. Lanjut. Nah, di rezim Prabowo ini di 2026 kemarin dia baru launching gitu ya. Tetap menjalankan 212 PSN yang lama yang sebagian besar itu ada pada proyek energi ya, infrastruktur ya. Sebagian besar banyaknya di sana. Muaranya adalah pada sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, kemudian ada penambahan lagi PSN-nya. Itu ada yang namanya MBG, Sekolah Rakyat Koperasi Merah Putih, digitalisasi pendidikan, kartu kesejahteraan, kartu usaha afirmasi, maupun juga program pengelolaan sampah terpadu. Namun kita melihat, ini kan kalau dilihat nih, wah kayaknya baik ya ngomongin makan bergizi gratis. Walaupun kita udah tahu faktanya. Ya, ini di sini ada Kakak Eva yang sudah menuliskan bagaimana kemudian MBG ya itu tidak gratis tetapi dibayar mahal dengan kesehatan, dibayar mahal dengan bahkan nyawa yang hilang gitu ya. Bahkan juga ini berimplikasi dengan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat yang lainnya ya, kebutuhan-kebutuhan pangan lainnya. Sekolah rakyat bahasanya bagus gitu ya, tetapi kan orang banyak mengatakan kenapa nggak dikuatin aja yang sekarang ada, masih banyak kok persoalan sekolah kita. Tenaga kerja yang honorer gitu ya, sekolah-sekolah yang infrastrukturnya belum bagus atau bahkan rusak atau hilang gitu ya. Bahkan kalau dilihat hari ini bagaimana sekolah-sekolah yang terkena dampak bencana kayak kemarin gitu ya. Harusnya kan itu yang kemudian menjadi prioritas. Guru-guru honorer yang masih digaji dengan nggak bisa juga kita bilang dengan gaji ya, karena dia sangat jauh dari UMR ya. Kualitasnya itu sangat rendah gitu. Kawan-kawan mahasiswa mengeluh dengan UKT yang tinggi gitu ya. Jadi
Kenapa kemudian membangun sekolah rakyat sementara persoalan pendidikan yang mendasar saja itu tidak terselesaikan? Lanjut. Nah, tapi pertanyaannya yang tadi tuh yang coba bagus gitu ya. Coba kita sandingkan dengan ya ambisi pertumbuhan ekonominya Prabowo. Jadi ini gambaran ya ambisi pertumbuhan ekonominya itu di 2025 sampai dengan 2030 ya. Masa RPJMN lah ya, kita bilang RPJMN. Nah, jadi kalau kita lihat ya penekanannya itu bagaimana mengenjot pertumbuhan ekonominya itu sebesar-besarnya untuk mencapai 8%. Arahnya kemana? Arahnya itu ya lebih banyak pada sumber daya alam. Ya, jadi dia mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi tumpuannya atau orientasinya itu hanya banyak pada ke sumber daya alam. Yang besarnya adalah ada target terhadap swasembada pangan ya menjadi lumbung pangan dunia, makanya dia mainnya dengan food estate. Pertanyaannya di Padarincang yang itu ada sumber pangan, kenapa dihancurin? Ini kan logika yang aneh gitu ya. Padarincang itu juga ada sumber pangan gitu. Kok dia menghancurkan? Kenapa kemudian justru membangunnya skala besar dengan food estate? Ya. Kedua, ada targetnya untuk swasembada energi. Nah, ini nih ya. Nah, jadi kayak di Padarincang itu targetnya adalah di energi tuh. Ya. Panas bumi gitu ya. Kalau dilihat arahnya. Dan kemudian ada pengelolaan air nasional. Nah, ini juga aneh nih. Kalau dia bicara pengelolaan air, harusnya ya sumber-sumber air itu dilindungi. Tapi justru kemudian kan kita tahu ya di geothermal salah satu implikasi adalah pada air. Pada sumber daya air, sumber airnya, ya kan? Kenapa kemudian perempuan di Padarincang pun itu dia ngomong. Jadi kalau dilihat kenapa? Karena perempuan nanti Eva juga akan bisa banyak share gitu ya. Bagaimana kemudian perempuan itu yang kemudian sangat lekat gitu ya dengan kebutuhan airnya. Anatomi tubuhnya itu sangat membutuhkan banyak air. Dan ditambah lagi hari ini ada konstruksi ya, ada bentukan ataupun ada kebiasaan ya di masyarakat yang kemudian itu masih meletakkan perempuan itu yang untuk mengatasi situasi-situasi pangan tersebut. Nah, dan kemudian menargetkan pada hilirisasi di semua komoditas. Jadi sumber daya kayak misalnya di Padarincang, komoditas yang dilihat apa? Panas buminya. Jadi panas buminya tuh dijadikan sebagai komoditasnya. Lanjut, biar agak cepat ya. Nah, ini pembagian koridor-koridornya, jadi bisa dilihat gitu ya bagaimana hampir di semua di Indonesia. Jadi kalau mau dibilang MBG dan sebagainya, kita kan langsung begini ya. Sementara nih agendanya, industrinya itu dia menghancurkan ya sumber-sumber pangan. Sumber pangan apa? Bicara tanah, bicara bibit gitu ya. Bicara kualitasnya itu terjadi. Nah, bagaimana ceritanya kalau kemudian arahnya adalah industrialisasi? Lanjut. Nah, ketika kita bicara PSN hari ini, maka ya pemerintah itu sudah dan sedang menciptakan ya dukungan daya dukungnya untuk memperlancar PSN. Apa? Satu dari aspek kebijakan. Jadi dari mulai bicara Undang-Undang Cipta Kerja udah disiapin tuh ya. Sekarang ada yang namanya Bank Tanah, Badan Bank Tanah, ya kan? Untuk apa? Untuk kemudian mempermudah perampasan ataupun pengalokasian tanah-tanah kita itu kepada investasi ya yang katanya untuk mendukung PSN ya. Undang-Undang TNI. Di dalam Undang-Undang TNI itu jelas ada keterlibatan TNI di dalam proyek-proyek strategis nasional. Ya, jadi itu jelas. KUHP. Nah, KUHP ini adalah untuk menghambat ya atau membatasi atau menghilangkan hak rakyat gitu ya untuk dia bersuara, berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Dan banyak lagi kalau tadi kan di awal sudah ya disebutkan kebijakan-kebijakan apa. Itulah kemudian ya infrastruktur yang dia bangun nih di kebijakannya. Nah, untuk memudahkan itu apa menguruskan lagi dari keuangan dan investasi. Ya.
kalau kawan-kawan mendengar hari ini hutang Indonesia ya itu sudah mencapai 9.000 triliun, bahkan bisa lebih. Jadi sebenarnya ya kalau dulu saya nggak tahu sekarang kayaknya nambah lagi nih. Kalau dulu satu anak saja yang belum lahir ya dia sudah menanggung beban 2 juta per kepala. Belum lahir ya, belum lahir. Jadi yang ibu-ibu hamil ya, yang sedang hamil gitu ya. Kawan-kawan yang sedang hamil tuh udah mikirin anaknya yang belum lahir aja udah nanggung beban utang. Apa yang dikatakan beban utang? Maka implikasi pada subsidi, ya, pada kesejahteraan itu akan semakin hilang, semakin hilang gitu ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan melihat dengan ambisi itu, keuangan ini ya pajak kita hari ini yang banyak digerus untuk menjalankan ambisi dari PSN tersebut. Jadi jangan heran kalau sekarang pajak atau subsidi makin dikurang, gitu ya, karena negara hari ini ya karena semua sumber daya alam udah dikeruk, dia lagi mikir siapa lagi nih yang dikejar, ditarik. Maka kita ini yang ditarik, ya banyak sekali kemudian pajak-pajak kita yang kemudian semakin berat gitu ya bebannya kepada kita. Apalagi daya dukung yang disiapkan, ya keamanan. Jadi karena di Undang-Undang TNI juga ada, makanya kalau coba dilihat hampir di semua PSN itu ada yang namanya TNI. Bahkan pembagian MBG saja itu ada TNI, ya. Jadi bagaimana kemudian kita melihat semua ini adalah rezim militernya, rezim TNI-nya ataupun aparat keamanannya gitu ya. Karena kalau dilihat hampir di semua ya agenda ataupun apa sektor-sektor gitu ya, mau itu sektor yang biasanya banyak di sipil itu kan sekarang itu udah banyak kemudian dilibatkan ataupun memasukkan ya unsur TNI ataupun kepolisian. Apalagi yang perlu disiapkan untuk melancarkan ini tanah. Makanya kenapa kemudian diciptakanlah yang bank tanah. Ya. Karena ini kalau kawan-kawan mau dengar lagi perjanjian Prabowo dengan Trump ya, Amerika ya. Nah, di situ ada bagaimana kemudian Amerika meminta kesiapan tanah untuk investasi mereka. Nah, itu jadi kita kebayang nggak ada lagi di tanah kita. Ya, nggak ada lagi ketimpangannya semakin sangat jauh gitu. Ya, wilayah kelola kita, wilayah kelola rakyat itu semakin jauh gitu untuk itu dikuasai dan dikelola dengan rakyat. Nah, apalagi yang disiapkan kelembagaan ya untuk memudahkan itu semuanya. Jadi dia nggak mau tuh ngasih, makanya kenapa dibuatnya Koperasi Merah Putih? Karena dia nggak percaya dengan koperasi rakyat. Padahal kalau dilihat banyak sekali koperasi yang sudah ada. Kenapa dia mesti buat dengan Koperasi Merah Putih? Ya kan? Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan loh. Kan banyak ini kenapa koperasi-koperasi yang lain yang saja yang kemudian dikuatkan? Kenapa dia mesti membuatnya Koperasi Merah Putih? Ya. Jadi kita lihat nih sekarang apa ada Danantara. Ya. Danantara itu BUMN itu masuk semua di situ uangnya. Ya, untuk kemudian itu bisa dibagikan buat investasi. Ada Badan Bank Tanah, ada Agrinas. Jadi yang bank tanah ini sekarang gini, makanya kalau kawan-kawan ngelihat ada permen atau perpres ya, yang baru-baru keluar, yang dia tentang penertiban kawasan terlantar dan tanah terlantar. Nah, jadi kawan-kawan semua cek ya tanah-tanah yang dipunya dikelola atau enggak, karena kalau tidak dikelola itu akan diambil sama bank tanah. Kalau diambil dengan bank tanah, sorry, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oh, oke. Soalnya Aman, tadi Kak. soalnya tadi Anies agak freeze gitu. Aku khawatirnya jaringannya nggak Iya, Kak, kuat. ternyata koneksi internetku yang nggak stabil. Oke. Nah, jadi sekarang itu banyak kemudian tanah-tanah atau kemudian sawit-sawit dan sebagainya itu masuk nanti ke Agrinas. Jadi nggak ada lagi buat rakyat, ya. Ada lagi Perminas yang baru muncul.
Jadi menciptakan ya kelembagaan-kelembagaan yang itu sebenarnya bukan buat rakyat, tapi adalah buat melanggengkan kekuasaannya mereka. Gitu. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu aspek yang tadi. Ya, salah satu aspek yang tadi dilihat adalah soal kriminalisasi. Oke, kekerasan dan kriminalisasi. Ini data zamannya Jokowi. Jadi 2000, jadi data Wali ini dari 2014 sampai di 2024 dalam konteks sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam itu ada 1131. Kalau sekarang udah naik lagi kawan-kawan. Ada kalau sekarang 1600-an ya kalau nggak salah. Karena kita melihat apa tingginya gitu ya kriminalisasi yang terjadi. Lanjut. Nah ini putaran wilayah coba-coba yang tadi. Nah di Jabar, di Banten itu ada 6. Mungkin ini adalah salah satu yang tadi disebutkan dengan apa Teita ya, yang kemudian mengalami kriminalisasi dan saya yakin sebenarnya yang mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu jauh lebih tinggi. Oke lanjut. Nah ini dia banyak terjadi di mana gitu ya. Pada proyek-proyek PSN itu ketiga terbesar. Kalau yang perhutanan, perkebunan ini karena dia banyak konflik laten ya, yang sangat lama gitu ya. Tapi kan kalau bicara PSN dengan KSPN dia kan baru 10 tahun ya. Kalau perkebunan itu kan ada dia yang perjuangannya ataupun konfliknya 30 tahunan. Lah ini baru 10 tahun aja udah segini nih. Gitu. Ya, jadi bisa kita bayangin bagaimana kemudian ketika PSN ini terus dilanjutkan, maka semakin tinggi memang angka kriminalisasi dan kekerasan yang dialami. Lanjut. Nah, tipologinya itu kita melihatnya dengan ragam. Jadi satu pasti ada kriminalisasi yang dia menggunakan dengan pendekatan digital. Ya, dan paling banyak itu menggunakan undang-undang ITE. Nah, sekarang itu lebih kencang lagi ya karena banyaknya dengan buzzer-buzzer ya yang mereka mereka danai ya untuk kemudian mengkriminalisasikan warga. Yang kedua itu dalam aksi-aksi langsung. Nah, ini kan banyak nih ya kalau kita lihat di bahkan yang di Agustus kemarin saja tahun lalu itu ratusan bahkan hampir mencapai kayaknya seribuan yang kemudian ditangkap ya. Dan hari ini ada beberapa teman-teman yang juga masih berproses di peradilannya ya di pengadilan. Kawan-kawan pasti mendengar ada Harik gitu ya yang di vonis gitu ya 2 tahun penjara tapi kita masih terus berjuang. Nah, yang juga punya target-target yang menyasar pada pemimpinan. Nah, untuk yang pertama, yang tipologi pertama sekarang berkembang lagi kawan-kawan. Berkembangnya apa? Bukan hanya menggunakan undang-undang ITE, ancaman kekerasannya itu juga bisa langsung dengan admin-admin media sosial. Jadi kalau dilihat yang kemarin ya, kan paling banyak itu yang disasar tuh. Ya, bahkan yang kemudian bicara soal kemanusiaan saja itu juga mengalami ancaman kriminalisasi. Yang ketiga pendekatan undang-undang. Yang tadi baik itu sektoral maupun kayak KUHP, Cipta Kerja, TNI gitu ya. Yang dia banyak menggunakan pasal-pasal jadi yang kalau sektoral ini pasti ada pasal-pasal yang diselipkan untuk peluang terjadinya kriminalisasi. Jadi kalau di Undang-Undang Minerba itu ada pasal 162 yang mengatakan bagi setiap orang yang menghalang-halangi aktivitas pertambangan maka dia bisa dipidanakan. Menghalang-halangi ini kan banyak ya, banyak cara ya, banyak multitafsirnya. Maka itu kemudian memungkinkan untuk terjadi. Lanjut. Nah ini tantangannya PSN yang tadi disampaikan. Dari awalnya saja udah salah paradigmanya. Jadi paradigmanya kalau perlu ya kita sebenarnya ya melabelin. Misalnya begini, kayak di Padang Incang, geothermal, label ini bukan PSN. Kenapa bukan PSN? Karena kalau PSN dia mensejahterakan rakyat. Tapi ini dia justru menyengsarakan. Maka kalau perlu ya sebagai gerakan, rakyatlah yang kemudian memutuskan dan menentukan ya, yang menentukan
apa proyek strategis nasional itu? Apa yang strategis bagi rakyat? Untuk itulah yang kemudian harus menjadi strategis nasional, bukan kemudian proyek-proyek yang justru menghancurkan. Kedua, tidak berpijak pada konstitusi dan undang-undang perlindungan dan HAM. Jadi dia hanya membuangkannya pada investasi saja. Tapi nggak ada tuh undang-undang HAM-nya, undang-undang perlindungan yang dia cantolkan nggak ada. Nggak ada pengakuan dan pelibatan jelas ya. Pertanyaannya memangnya geothermal ada di sana pernah ditanya persetujuan sama rakyat? Kan nggak. Tiba-tiba aja muncul dia kan, tiba-tiba aja muncul di daftar PSN gitu ya. Gak ada safeguarding ataupun mekanisme komplainnya. Yang kelima, ya ini dia. Pendekatannya adalah militeristik dan militerisme. Jadi kita ngelihat rezimnya ya rezim itu sekarang. Ya, lanjut. Maka ya ke depannya memang kita perlu untuk mendorong ya penguatan-penguatan ini. Nah, kalau misalnya dilihat kebijakan perlindungan seperti apa ya, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada beberapa kebijakan perlindungan. Tapi kan ini nggak pernah digunakan. Nggak pernah digunakan oleh negara dalam kacamata PSN ini. Gitu. Bahkan kalau kita mau melihat ya, ada soal perlindungan ya, kita bicara hak ekosop, sipol dan sebagainya itu kemudian tidak terjadi. Lanjut. Oke. Nah, itu dia beberapa ya yang kalau kita melihatnya. Jadi kalau dilihat apa rekomendasi kebijakannya, satu ya memang harus mengubah PSN-nya. Kalau hari ini ada kawan-kawan masyarakat sipil sedang gugat ya judicial review ya di MK ya di MK atau di MA gitu ya untuk pasal PSN Undang-Undang Cipta Kerja yang pasalnya PSN. Nah, sehingga ini adalah satu ruang untuk juga menjadi keterlibatannya kita ya bagaimana kemudian kita bisa melawan ya PSN yang tidak mensejahterakan rakyat ya yang dia justru menghancurkan kehidupan rakyat dan sumber-sumber kehidupan rakyat termasuk pada wilayah kelolanya termasuk kepada lingkungan hidupnya. Itu saja sebagai pemantiknya teman-teman. Silakan kita bisa berdiskusi selanjutnya. Terima kasih Anis, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Kak Dewi atas pemaparannya. Sebenarnya tadi daging banget sih Kak, dan banyak sekali yang perlu kita highlight bareng-bareng ya. Tadi Kak Dewi ngejelasin bagaimana sih ada kebijakan, terus juga perlu sokongan dana keuangan, bahkan keamanan juga, kelembagaan, bahkan juga tanah gitu ya. Dan tadi menarik banget aku highlight satu kalimat gitu ya. Pernyataan bahwasanya meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi itu akan selalu berbanding lurus dengan meningkatnya perampasan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat gitu. Nah, oke, nanti bisa banyak berdiskusi juga dengan Kak Ita dan juga Kak Dewi. Tetapi terakhir nih teman-teman kita menyapa Kak Eva dari LSF. Eh, halo Kak, udah standby ya di room? Halo Anis. Oke. Oke, nah sebenarnya kita pengen banyak sih ini Kak mengulik dari Kak Eva soal PSN dalam kacamata atau perspektif feminisme itu seperti apa gitu dan barangkali kita bisa melihat bagaimana kriminalisasi warga dalam konflik pembangunan itu sebagai bentuk kekerasan yang struktural gitu ya dan ini cukup sistemik gitu ya penyempitan ruang-ruang demokrasi serta mungkin nanti Kak Eva juga boleh berbagi gitu ya bagaimana sih pentingnya analisis gender dalam kebijakan-kebijakan kita hari ini gitu. Boleh Kak Eva? Oke, terima kasih Anis. Sebelumnya terima kasih juga untuk Teh Ita, kemudian Kak Dewi tadi udah sangat banyak membicarakan begitu ya terkait konteks PSN dan juga kebijakan-kebijakan yang melegitimasi akhirnya kenapa PSN tersebut dilaksanakan gitu ya. Nah, aku singkat saja mungkin ya berbagi terkait bagaimana sih sebenarnya perspektif feminis dan juga bagaimana feminis legal teori melihat kebijakan PSN ini. Kalau kita melihat dalam konteks tadi kebijakan-kebijakan yang banyak yang faktanya ternyata tidak lahir di rezimnya Jokowi dan juga diteruskan oleh Prabowo, tetapi ternyata kebijakan-kebijakan pembangunan yang justru malah tidak berperspektif gender dan tidak melihat bagaimana kepentingan rakyat begitu ya untuk pembangunan-pembangunan strategis itu sudah ada terjadi di eranya Soeharto, kemudian juga disambut oleh kebijakan-kebijakan di era rezim yang lain dan lain sebagainya, dan sekarang diperjelas di
sangat diperjelas gitu ya di era rezimnya Jokowi dan juga dilanjutkan oleh Prabowo. Nah, dalam konteks feminist legal teori kita melihat ada banyak permainan relasi kuasa di sini. Yang pertama kita bisa melihat konteks relasi kuasa negara, kemudian juga korporasi dan warga. Tadi Kak Dewi sudah menjelaskan gitu bagaimana negara melalui lembaganya, kemudian juga melalui kebijakannya, kemudian juga melalui alat-alat keamanannya, baik itu Polri maupun TNI begitu ya, yang hal ini juga masif dilibatkan untuk konteks pembangunan proyek strategis nasional, itu memainkan relasi kuasanya, yang dimana relasi kuasa ini tuh bekerja sama dengan korporasi-korporasi, karena kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ini memudahkan pihak-pihak korporasi untuk melakukan pembangunan-pembangunan, kemudian juga misalnya alih lahan dan lain sebagainya itu sangat dipermudah gitu dengan legitimasi-legitimasi kebijakan mulai dari tadi omnibus, kemudian perpres dan bahkan untuk semakin mempermudahkan lewat tataran pemerintah-pemerintah kementerian-kementeriannya juga ada peraturan tersebut gitu ya. Meskipun ada lagi nih peraturan-peraturan yang sebenarnya juga katanya melindungi pembangunan-pembangunan yang berperspektif gender. Itu nanti aku akan bahas juga. Nah, relasi yang pertama itu tadi negara, kemudian korporasi, yang paling di bawah banget ini adalah warga. Bagaimana hari ini permainan arena relasi kuasa PSN ini yang sangat rendah itu adalah warga. Kenapa? Yang pertama, warga tidak pernah dilibatkan dalam konteks boro-boro dilibatkan. Wong kebijakan-kebijakannya aja kadang asal langsung ketok gitu ya, atau diam-diam diketok gitu kan. Kemudian tidak melihat bagaimana konteks, jangan bilang perspektif gender dulu deh, dalam konteks keberlanjutan soal warganya saja dia tidak melihat gitu, apalagi berperspektif gender atau melihat bagaimana nih konteks perempuan ketika adanya alih paksa, kemudian pembangunan-pembangunan yang dipaksakan dan lain sebagainya. Itu akhirnya PSN ini akhirnya dinarasikannya ditanyakan kembali, ini tuh strategis atau tidak. Kemudian ini tuh apa keuntungannya untuk siapa? Sehingga relasi itu tadi bisa menjawab bahwa keuntungannya kalau kita melihat faktanya di lapangan ya keuntungannya untuk negara, untuk korporasi gitu ya. Kita bisa melihat itu semua walaupun katanya ya pembangunan ini untuk warga juga, karena akhirnya warga bisa dimodernisasi, kemudian warga bisa nanti mendapatkan lapangan kerja dan lain sebagainya. Itu kan juga jadi alibi-alibinya negara hari ini gitu, termasuk tadi misalnya MBG akhirnya buka lapangan kerja dan lain sebagainya gitu. Itu kan juga jadi salah satu alibi negara gitu. Nah, itu ada relasi kuasa di situ, negara, korporasi dan juga warga. Kemudian kalau kita ngelihat dalam konteks PSN ini dilihat dari kacamata feminis legal teori, siapa sih yang paling berdampak dan paling rentan dalam menerima kebijakan ini? Tentu saja perempuan. Kenapa? Karena perempuan akhirnya mendapatkan beban ganda, dampak yang berlapis begitu ya. Yang pertama misalnya tadi sempat Taita juga cerita kalau di Padarincang banyak kepala keluarga, kemudian adik, kakak yang juga ditangkap, yang dimana dia secara konteks ekonomi memang menopang ekonomi keluarga. Akhirnya ketika kepala keluarganya ditangkap, stabilitas ekonominya akhirnya dibebankan kepada perempuan gitu. Selain itu, perempuan juga dalam konteks kebutuhan biologis, tadi Kak Dewi juga sempat mention bahwa karena lahan-lahannya digusur, kemudian juga tanah-tanahnya digusur, kemudian juga akses-akses air dan lain sebagainya itu banyak digusur atas nama pembangunan atau PSN tadi, akhirnya kebutuhan-kebutuhan akses tanah, kemudian juga akses untuk di dapur, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya itu kan juga jadi beban gitu. Itu dampak bagi warga. Kemudian bagaimana dampak dalam konteks keamanan bagi warga yang akhirnya bersuara. Nah, kriminalisasi di sini juga sudah sangat-sangat dilegitimasi. Bagaimana kita melihat relasi kuasa negara selain melegitimasi pembangunan, dia juga akhirnya melegitimasi untuk ya masyarakatnya tuh diem dan menerima bahwa pembangunan ini adalah pembangunan atas nama rakyat dan lain sebagainya. Dengan apa? Misalnya sekarang KUHP terbaru, kemudian tadi soal Omnibus Law, itu juga ada beberapa narasi-narasi di mana
ketika warga menekan dan juga menghalangi pembangunan, itu juga ada dalilnya yang akhirnya mempermudah warga yang kritis dan juga berani bersuara itu dikriminalisasi. Dan yang terbaru saat ini, pola-pola kriminalisasi terhadap teman-teman yang bersuara dalam konteks pembangunan dan juga isu lingkungan itu tidak hanya dalam konteks vonis, tapi apa aja? Yang pertama adalah pemanggilan aparat berulang, yang akhirnya status dia tuh digantung. Oke, dia mendapatkan panggilan aparat, tapi statusnya akhirnya digantung sehingga secara keamanan dia merasa tidak aman ketika harus kemana-mana, kemudian harus bersuara dan lain sebagainya. Yang kedua, ancaman. Yang ketiga, tindakan dalam menghambat pembangunan. Yang keempat adalah tekanan administrasi. Nah, ini tuh semua dalil-dalil ini tuh selain ada di dalam Omnibus Law, sekarang juga dikuatkan dalam KUHP yang baru, yang sehingga masyarakat semakin sangat sulit menghimpit, dan kita bisa melihat bagaimana permainan relasi kuasa negara dan korporasi ini berjalan gitu. Itu. Kemudian yang terakhir, tadi kenapa saya sempat mention bahwasannya di Indonesia nih dalam konteks kebijakan sangat senang sekali bermain dalam tataran peraturan perundang-undangan yang dilegitimasi. Pertama, kalau kita melihat dalam konteks kacamata legalitas PSN, tadi Kak Dewi sudah sangat menjelaskan bagaimana runtutan dan aturan-aturan hukum atau aturan main dalam konteks PSN. Kita bisa lihat sekarang aturan main bagaimana pemerintah juga pemerintah atau negara ini juga cari aman gitu dalam konteks perspektif gender. Kita ini mengenal ada yang namanya pengarus utamaan gender. Jadi dalam konteks pembangunan, nah teman-teman feminist legal theory ini tidak anti akan pembangunan begitu ya, tapi lagi-lagi pembangunan yang seperti apa dan pembangunan yang bagaimana. Dalam konteks pengarus utamaan gender, pembangunan yang ada itu harusnya melihat dari berbagai aspek, misalnya APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dan sebenarnya Indonesia itu sudah punya kebijakan itu. Itu tertera di dalam Inpres nomor 20 tahun, saya lupa tahunnya tapi bisa dicek teman-teman, terkait pengarus utamaan gender, di mana kementerian-kementerian, pemerintah itu penting sekali untuk ketika membangun atau membuat sebuah kebijakan, itu melihat bagaimana kebutuhan perempuan dan lain sebagainya. Tetapi aturan itu sekarang sudah dibabat nih, karena kenapa? Karena kitab undang-undang pidananya juga sudah mulai bermain nih soal tataran-tataran legalitas pembangunan dan lain sebagainya. Itu juga yang perlu kita kritisi. Jadi di Indonesia ini kebijakannya ada tumpang tindih nih, ada pro, ada kontra, tapi akhirnya yang lebih banyak digunakan adalah yang kontra karena kekuatan hukumnya lebih besar, kekuatan hukum yang memang pro terhadap negara, sehingga ya warga hanya mendapatkan kriminalisasi, intimidasi, dan diskriminasi. Mungkin itu yang bisa aku sharingkan, Anis. Nanti kita bisa berbagi dan juga berdiskusi. Terima kasih. Halo Kak, Iya, itu aja yang bisa aku bagikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. oke. Terima kasih kepada Kak Eva gitu ya. Tadi sebenarnya banyak nge-highlight soal perempuan itu sangat rentan kalau ketika dalam pusaran konflik seperti ini gitu ya. Selain mungkin mereka kehilangan akses terhadap sumber penghidupannya seperti tadi dijelaskan air, terus juga bahkan ekonomi dan lain sebagainya, bahkan akan memikul beban ganda ya ketika konflik ini akan terus berlangsung gitu, bahkan terjadi kriminalisasi dan banyak menanggung konsekuensi ekonomi dan juga sosial gitu ya, ketika mungkin ada anggota keluarganya yang justru diproses dalam hukum gitu. Oke, teman-teman tadi udah banyak insight talking point dari ketiga narasumber gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Aku mempersilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya atau bahkan menanggapi, boleh banget dan mic gitu ya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tapi jika belum memungkinkan bisa banget untuk menuliskan pertanyaannya di chat di kolom chat Zoom. Terima kasih teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Boleh raise hand.
Halo, kawan-kawan, adakah yang ingin bertanya atau menanggapi gitu dari diskusi kita kali ini? Silakan aku persilahkan. Dulu kelihatan lagi lu nggak bisa ke situ apa, Ri? Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sorry teman-teman, koneksiku kurang stabil. Barangkali ada teman-teman yang tadi mau bertanya gitu, boleh banget. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman, mungkin belum ada gitu untuk teman-teman bertanya dan juga menyampaikan mungkin pendapatnya. Tadi juga aku udah kirim untuk link absen. Nah, mungkin juga untuk karena tadi belum ada yang bertanya gitu ya. Sebenarnya kami ingin banyak berdiskusi dengan kawan-kawan juga dan sebagai penutup diskusi kita kali ini, kita tahu bahwasanya konflik PSN ini mungkin bukan hanya soal pembangunan infrastruktur gitu ya, tapi juga soal tubuh, tanah, dan juga kekuasaan gitu, tentang siapa yang didengar, dilindungi, dan bahkan siapa sih yang justru dikorbankan gitu ya. Jadi tadi banyak cerita dari Teh Ita, terus juga banyak perspektif analisis kebijakan dari Kak Dewi, juga perspektif perempuan dari Kak Eva juga gitu ya, ataupun perspektif feminisme melihat konflik PSN ini seperti apa gitu ya. Dan ini juga menjadi PR kita bersama bagaimana kita terus berjuang gitu ya, mempertahankan ruang hidup dan
bagaimana kita juga terus mendorong untuk ya kita layak untuk bersuara gitu ya, dan suara-suara kita itu nggak boleh diabaikan oleh negara gitu. Negara juga harusnya hadir dalam konteks perlindungan warganya, bukan justru mengkriminalisasi warganya gitu. Nah, mungkin terakhir sebelum ditutup juga ada closing statement dari narasumber gitu ya, atau bahkan beberapa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan. Monggo, Teh Ita, habis itu Kak Dewi dan juga Kak Eva. Boleh Teh Ita bisa open. Halo Teh. Ya, halo. Ya, halo Teh. Mungkin sebelum ditutup, Teh Ita ada closing statement gitu, atau mungkin bahkan saran pesan kepada teman-teman yang join diskusi ini gitu. Boleh Teh? Cuman saran saran saya, jika ingin bertindak sesuatu hal harus dipikir ulang apa dampaknya. Soalnya kita di negara ini menghadapi orang-orang licik dan kita harus persiapan yang sangat matang supaya kita bisa melawan orang-orang licik itu. Bukan orang pintar di negara kita ini sekarang banyak orang licik. Jangan asal gegabah bertindak yang akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang kedua, bersatu yang nomor satu. Kenapa? Dengan kita bersatu apapun akan terasa ringan melakukannya. Jangan mau terpecah belah. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teh Ita. Ini juga saya bacakan nih Teh, ada pesan dari kawan Elsa Fitri gitu ya di Ya. eh, room chat gitu. Terima kasih kepada Teh Ita gitu atas keberaniannya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan gitu. Turut prihatin atas apa yang terjadi kepada Teh Ita dan masyarakat di sana sebagai korban dari tindakan represif aparat. Saya kurang lebih bisa membayangkan betapa mencekam dan menyakitkannya ada di kondisi itu. Saya juga korban dari konflik agraria, keluarga kami diancam dibunuh. Negara ini memang sudah rusak. Semoga Teh Ita, keluarga, dan masyarakat di sana diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih kepada Lingkas yang luar biasa, dapat ilmu baru, perspektif baru, dan fakta tentu sangat berharga untuk kami sebagai generasi muda gitu. Boleh lanjut ke Kak Dewi? Boleh di Eva dulu. Oke, boleh. Boleh Kak Eva. Oke, kalau dari aku sekali lagi terima kasih Teh Ita sudah bersedia bercerita dan juga bersuara gitu ya, berani bersuara. Dan untuk teman-teman perempuan muda di Banten di sini juga karena ada banyak kawan-kawan perempuan gitu ya. Eh, Terima kasih. ini bukan langkah pertama kita gitu ya menyuarakan isu-isu apa namanya lingkungan, isu penggusuran dan lain sebagainya di Banten, tapi ini jadi langkah awal kembalinya teman-teman muda perempuan muda di Banten untuk juga ikut menyuarakan dan menyokong apa yang juga sudah dilakukan oleh Teh Ita dan kawan-kawan di Padarincang. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Eva. Terakhir Kak Dewi. Kak Dewi, apakah udah ready Kak? Halo Kak Dewi. Oke, mungkin Kak Dewi sedang ada kendala ataupun lagi di luar ya. Teman-teman, saya cukupkan gitu ya sebelum nanti kita foto bersama gitu ya di akhir. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di diskusi kita kali ini. Tentunya kami ingin berharapnya dan juga mengajak kawan-kawan untuk selalu apa ya, menyebarkan cerita-cerita ya tadi yang kita diskusikan gitu, cerita-cerita warga, dan mendukung
perjuangan-perjuangan perempuan pembela HAM, pembela lingkungan dengan cara yang mungkin bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita gitu ya. Sekecil apapun langkah yang kita ambil itu berarti untuk menjaga ruang hidup kita gitu ya, untuk tetap menjadi ruang yang adil bagi semua. Jangan berhenti di diskusi ini, tetap terhubung bersama banyak kawan-kawan yang sama-sama berjuang gitu ya, dan mari terus merawat solidaritas dan untuk perempuan dan juga ruang-ruang hidup yang ada. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ada Teh Ita, warga Padarincang, ada Kak Dewi dari Eknas Walhi, dan juga Kak Eva dari Lingkar Studi Feminis. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam agenda ini. Saya cukupkan. Selamat sore, selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan sampai bertemu di ruang-ruang perjuangan berikutnya. Terima kasih. Nah, terakhir mungkin boleh open kamera teman-teman. Aku izin untuk mendokumentasikan di akhir. Boleh bagi yang berkenan untuk open kamera. Saya tunggu teman-teman. Oke, mungkin ada beberapa yang open cam. Ini Kak Dewi sudah bergabung ya? Tadi aku panggil belum nyaut, Kak. Iya, mohon maaf. Karena tadi kayaknya Oke, sinyalnya agak-agak aman. terganggu. Kayaknya lagi di luar sih, Kak. Boleh Kak Dewi, tadi karena kebetulan udah aku tutup ya, tapi Kak Dewi join. Boleh Kak untuk closing statement, Kak? Iya, closing statement-nya itu ya kita dengan rezim yang sekarang ya, maka kita perlu terus memperkuat ya gerakannya kita, gerakan perlawanannya, memperkuat, memperluas ya perlawanannya kita, memperkuat solidaritas kita karena apa yang terjadi dengan Teh Ita itu juga dialami dengan perempuan-perempuan yang lain yang juga sedang berjuang melawan PSN yang tidak mensejahterakan rakyat. Jadi kita tetap saling terhubung, terus semangat ya, dan teruslah berjuang untuk kehidupan kita, untuk sumber kehidupannya kita. Terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih Kak Dewi. Oke, boleh teman-teman yang tadi open kamera, aku mau foto bersama gitu ya. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi buat wabarakatuh. semuanya. Selamat Bye, berbuka. selamat berbuka. Teman semua, Anis.